Bagaimana menurut Anda tentang tren Iceland ini? Halo bro. Halo, Hai. selamat datang kembali. Gimana kabarnya? Untuk hari ini, alhamdulillah, kabar masih baik dengan badan yang masih sehat, mental yang masih kuat. Untuk membahas kali ini kita membahas yang tentang tren yang terjadi di sekarang ya. Ya. Itu Apa itu? yang biasa mereka sebut dengan tren S-line. S-line, S-line, ya. S-line yang ada garis-garis di kepala itu ya. Ya. Bagaimana menurut Anda tentang tren S-line ini? Kalau menurut saya, Ya. orang yang bikin tren S-line itu orang-orang goblok. Nah, Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan, entah itu Tuhan Yesus atau apa, sudah menutupi aib mereka, ya. sudah menutupi aib mereka, tapi mereka malah dengan bangga menunjukkan bahwa saya pernah gini. Itu kan tindakan bodoh gitu kan. Ya. Dan menurut gimana ya kalau tren S-line ini ibaratkan kita ya mengumbarkan aib kita kepada Ya. orang lain. Nah, Allah udah nutup aib kita di malam hari, di siang hari, tapi Ya, mereka ya. mengumbarkan dia secara terang-terangan. Itu ada kadang malu kita orang yang bikin, tapi Nah, kita yang ya. malu, bukan kita mau ngatur hidup mereka, bukan Ya. apa, tapi kok manusia gini banget sih. Ya. Udah hakikat kita emang orang Muslim ya, orang Islam ya. Nah, itulah yang jadi apa namanya kesalahpahaman dalam memahami tren. Makanya kalau kita melihat tentang di sosial media ada tren-tren baru, maka paham itu tren itu apa Ya. maksud dari tren itu ya. Seperti tren-tren sebelumnya Velocity yang lain itu kan Ya. menurut yang lain ada yang bertolak belakang dengan Ya, ada yang Velocity ya. kayak Velocity itu ada yang kayak Ya. gini-gini tuh kan, ada Ya, kayak betul. simbol-simbol setan ya, satanik gitu kan. Ya. Dan zaman sekarang juga mohon maaf ya, untuk perempuan tidak ada merasa malu lagi. Ya. Karena di dalam hadis Rasulullah juga Islam itu datang dalam keadaan asing dan kembali lagi ke asing. Nah, Ya. saya lihat dari kacamata saya sendiri, untuk sekarang Islam ini terlihat asing. Kenapa? Karena banyak orang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Contohnya tadi perempuan sudah buka jilbab Ya. ataupun apa namanya memakai baju-baju yang ketat. Mereka memamerkan lekuk tubuh mereka. Iya ya. Seolah-olah Nah, Islam ini cuman hanya sebagai nama, tidak ada unsur apa-apa di dalam Islam, itu hanya sebagai nama. Kebanyakan begitu kan. iya. Padahal mereka tahu Islam sudah melarang, Islam sudah, apalagi Islam juga melarang tentang Iya. mengumbar aib. Nah, tapi ya tadi selain tadi kan mereka malah dengan bangga menunjukkan aib mereka. Sungguh sangat disayangkan ya, Ya. teror zaman sekarang. Dulu itu Nabi Muhammad itu bersusah payah untuk Ya. meninggikan derajat perempuan. Tapi sekarang perempuan Ya. malah menurunkan harga diri mereka, Ya. ya kan? Dan mereka joget-joget di Ya. kamera ataupun apa. Mereka memamerkan lekukan tubuh seakan-akan mereka yang paling wow di antara yang lain. Nah, itu kan. Dan saya lihat kebanyakan yang bikin S-line itu kan itu berawal dari drakor kan, drama Korea. Kebanyakan orang yang bikin tren S-line tuh perempuan. Dan mirisnya lagi ya, lihat ada itu ya, mereka lagi duduk foto, memang foto. Ya. Yang nggak pakai jilbab nggak ada S-line-nya. Yang pakai jilbab udah banyak gitu garis-garisnya. Tuh. Berarti secara tidak langsung mereka sudah apalagi mereka pakai jilbab dan Ya. pakaian gamis begitu kan, ya secara tidak langsung mereka sudah melecehkan Islam. Bukannya kita mau ngejudge mereka karena itu kesalahan mereka, tapi yang masalahnya kenapa mereka mengumbar aib mereka. Iya. Sebenarnya kita sebagai seseorang Muslim, kita harus apa namanya, mengajak yang Muslim lainnya untuk berbuat kebaikan. Ya. Ya seperti tadi tren S-line, sebenarnya kita bisa aja menegur mereka dengan cara apa. Ya. Makanya tujuan kita berbuat konten ini kan untuk mengedukasi ya, ya kan? Supaya kedepannya lagi kalau ada tren-tren maka kita harus pahami lah tren apa itu dan apa maksud dari tren tersebut. Ya. Nah, gitu.
Makanya kita kurang setuju lah dengan Ya. tren-tren kayak gitu ya. Atau mungkin saya punya ide nih. Ya. Iceland ini kenapa tidak diubah aja konsepnya ke lebih yang bermanfaat gitu? Nah. Contohnya Iceland bukan buat sombong tapi buat Ya. nunjukin ke orang lain, hari ini Iceland hari ini membantu orang lain. Contoh hari ini saya sudah membantu sebanyak 10 kali bikin Iceland ya. Ada Ya. warna merah kan tanda kebanyakan Ya. keburukan atau Ya. kejahatan. Nah, kita ubah warna hijau ataupun warna hijau bisa ketenangan Ya. maknanya. Nah, Iya. Nah, bagus juga ide Anda Ya. ini. Ya. Coba kita sedekah hari ini. Oke, kita bikin Iceland satu. Ya. Bukan Kita buat bantu sombong, orang ya. Kita bantu orang bikin lagi satu. Ya. Jadi kita memamerkan hal-hal dalam bentuk kebaikan ya. Kayak seperti orang-orang konten-konten yang bagi kebaikan. Kan banyak orang, oh ini membagi kebaikan terlihat sombong. Dan tidak, di dalam Islam kan boleh-boleh saja. Ya. Karena zaman sekarang sangat asing. Karena apa saya mengatakan asing? Orang-orang yang berbuat kebaikan disangka pamer, padahal Ya. untuk mengedukasi orang Ya. lainnya, yang lain gitu, supaya mereka tertarik buat berbuat baik. Gitu. Ya, itu ya terkadang ada orang yang udah berniat baik buat nunjukin kebaikannya bukan buat sombong tapi Ya. untuk memotivasi orang lain, tapi dari pandangan penonton, Ya. perspektif penonton tadi mereka mengira, ih sombong banget sih. Nah, Padahal kan niatnya untuk mengedukasi. iya untuk mengedukasi orang lain supaya mengikuti jejak dia berbuat baik. Iya. Gitu. Saya sangat setuju sih sama orang konten-konten yang berbuat baik, Ya. membantu orang lain, bersodako, yang rajin sholat. Ya. Itu masya Allah banget ya. Itu masya Allah karena sudah berani menunjukkan dukungan dia atas kebaikan. Kan dalam Islam kan tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya kan. Ya. Kenapa tidak melarang kita menjadi orang kaya? Karena kita haji pakai uang, umroh pakai Ya. uang, sedekah pakai uang. Walaupun kita bisa sedekah pakai tenaga, Ya. tapi kan dalam konteks lainnya yang umumnya itu sedekah pakai uang, Ya. harta. Nah, gitu. Lagi pula ini loncat tadi kan masalah Islam, Ya. nah ini loncat masalah kekayaan. Ya. Islam itu seharusnya harus banyak yang jadi miliarder orang-orang Ya. Islam. Kenapa? Bayangkan jika orang-orang yang terkaya di dunia dipegang oleh orang-orang Yahudi atau orang Kristen ataupun agama apapun itu, maka di mana tata letak Islam ini? Di mana sih orang-orang Islam yang katanya agama yang Ya. tinggi, agama yang di sisi Tuhan? Ya, betul. Di mana Kak? Lantas kalau kita tidak mau maju gitu, kita takut kalau saya jadi orang kaya ini saya bakal terlena sama dunia aja. Nyatanya kan Tuhan memerintahkan kita untuk membayar zakat. Ya. Nah, kalau kita tidak memiliki uang, untuk apa? Bagaimana cara kita membayar Ya, zakat? betul. Nah, itu kan Tuhan telah menyuruh kita, kamu jadi kaya, jangan sombong. Bagaimana Nah. sombongnya? Bayar zakat tadi. Nah, Betul. Jadi kan kita kan Islam kan juga harus kaya, berarti Ya. ya, harus kaya, harus punya harta juga. Ya. Ya. Tapi dalam konteks harta ini kan tidak membuat kita jadi sombong. Berarti orang Islam nih bagus lah ya. Ya, Islam ini ya seperti dikatakan dalam Al-Quran itu, Islam itu adalah agama yang tidak condong ke dunia dan juga ke akhirat. Iya. Kenapa? Karena ya tadi kata Ali bin Abi Thalib, beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok, Ya. dan bekerjalah engkau seolah-olah engkau akan hidup di dunia selamanya. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang masih bergumam dalam pikiran saya. Apa itu? Ini mohon maaf ya buat ini ya. Kenapa di setiap jalan, mohon maaf ya, yang kebanyakan minta donasi buat itu orang Islam, sumbangan masjid. Sementara orang Kristen untuk membangun gereja itu nggak ada minta sumbangan di jalan. Nah, itu masih menjadi pertanyaan kita sekarang. Gimana itu menurut Anda? Ada dua pandangan. Ya. Pandangan pertama, itu bisa jadi melecehkan Islam. Karena dengan begitu seolah-olah menunjukkan bahwa orang-orang Islam ini miskin sampai mereka pun harus turun ke jalanan mengemis-ngemis. Kami ini tidak mampu nih, kami pengen di sini di desa kami pengen diriin masjid, tapi kami tidak mampu, kami tidak ada dana, jadi kami minta di sini. Seolah-olah ya berarti kerja kalian selama ini ngapain hidup di dunia Ya. nih? Nah, itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua itu
mungkin niat mereka, kami mau bangun masjid di desa nih. Iya. Kalian mau nyumbang dah. Kalau kami ibadah kan kalian ada uang kalian di sini di masjid ini Iya. dapat pahala. Itu Berarti itu ada dua ini ya. ya tergantung gimana kita mau Iya, menilainya. nilainya. Cuman menurut saya disitulah tadi yang letaknya Islam itu harus kaya. Ya. Ketika membangun masjid ataupun dan pusat pendidikan, Ya. kita harus menggunakan uang-uang itu tadi. Ya. Kayak pembangunan masjid tadi, kita minta sumbangan Ya. di jalan-jalan. Itu sebenarnya kalau menurut pandang saya tuh itulah letak kemiskinan orang Islam. Ya. Ya, Sangat miris sekali gitu untuk pandang. kalau dilihat ya memang pandangan kedua tadi memang bagus, tapi Ya. kurang kurang etis. Lebih pandangan pertama tadi ya lebih masuk ke pelecehan Islam Ya. tadi kan. Ya karena coba aja, kenapa nggak diubahkan rata-rata sumbangan buat bangun masjid? Sumbangan. Ya. Jadi minta bantuan. Ya. Kenapa nggak bilang aja diubah bahasanya siapa yang ingin berkontribusi untuk bangun masjid? Itu kan bahasanya lebih halus dari Ya. itu. Bahasanya kayak mengajak orang bergabung, siapa mau berbagi amal nih. Itu kan. Gitulah ya. Makanya Islam ini sebenarnya Islam itu kan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada lebih tinggi dari Islam. Ya. Kalau kita melihat dari perspektif Islam, Islam lah yang paling agama mayoritas kan. Ya. Dari zaman dulu juga Islam itu adalah penguasa ilmu ekonomi, teknologi itu Islam yang menguasa ya. Contohnya dari ilmu matematika atau dari ilmu kimia, Ya. ya kan? Al-Khawarizmi, Ya, kedokteran juga kan? ya. Ibnu Ibnu Sina, ilmu kimia atau ilmu atom itu Ya. Jabir bin Hayyan. Ya. Tapi mereka menganggap bahwa itu ilmu terdahulu. Ya. Makanya sekarang diganti kan, ilmu terdahulu tuh dihilangkan. Ya. Timbullah ilmu-ilmu barat kayak John Dalton yang lain-lain kan. Ya. Itulah. Ya, itu mungkin gimana? Taktik entah orang-orang yang membenci Islam agar gimana? Agar orang Islam ini lupa dengan bahwa Islam juga pernah berjaya, agar motivasi orang-orang Islam itu bukan orang Islam lagi, motivasi Ya. mereka, motivator mereka itu orang-orang Barat. Ya, berarti biar orang-orang ini menganggap, berarti orang Barat nih, orang Yahudi ataupun agama apapun itu, berarti lebih hebat daripada orang Islam ya. Dulu itu ini ada sejarah dikit. Ya. Dulu itu ada saya lupa namanya. Orang Barat ini belajar ke tempat orang Islam. Ya. Nah, ketika dia belajar, tapi dia membenci Rasulullah. Disitulah awal mulanya ilmu-ilmu Islam ini dihilangkan, digantilah. Contohnya Ibnu Sina dalam Islam itu namanya Ibnu Sina, tapi di dalam bahasa Barat itu namanya Avicenna namanya. Avicenna. Diganti Ya. karena mereka ingin menghilangkan Islam tadi. Ya. Itulah. Maka kita sebagai orang Islam harus memperkuatkan Islam ini. Ya. Dan kita harus menolak tentang ini diganti ubah namanya gini. Sehingga anak-anak generasi yang akan datang itu mengetahui ilmuwan Islam ini yang menemukan ini gitu. Bukan mereka hanya tahu orang Barat nemuin ini orang Barat gitu, nggak gitu kan. Ya. Nah, seharusnya gitu sih. Ya, itu tadi kan seharusnya orang Islam nih kalau ada tren-tren apa ya harus saya tren-tren kayak S-Line tadi kan. Ya. Kita harus berpikir lagi, ini baik nggak sih? Ya. Atau apa? Kenapa nggak tren itu diubahkan dan diislamkan gitu kan? Saya mendukung dulu ada tren Gontoriat. Tahu kan Gontoriat yang bikin Yang gimana tuh? Yang dia bikin pertama dia bikin fotonya tapi dari di pondok, cerita dia di pondok gitu. Itu kan sempat tren dulu walaupun ya cuma sama anak pondok, tapi itu saya mendukung itu serius karena ya sekarang ini zamannya modern, kita mau mengembangkan Islam tidak cukup hanya dengan badan kita, tapi juga dengan pikiran kita apa jadi. Iya, betul. Kita harus berpikir bagaimana orang. Kita tengok sekarang ini
orang lagi ada tren ini, ya kita Ya. bikin juga tren yang bersangkutan dengan Islam. Nah, mantap. Nah, kan? Nanti bagus sih sebenarnya pemikiran Anda nih, sangat-sangat bagus ya. Ya. Karena ya itulah zaman sekarang kan teknologi udah Ya. di mana-mana kan. Bahkan anak kecil, mohon maaf ya, anak Ya. kecil udah bisa nonton kayak gitu. Ya. Anak kecil udah tahu pacaran zaman sekarang itulah. Itu mirisnya tadi kan. Ya, itu efek dari yang mungkin kalau dilihat perjuangan orang-orang yang bukan Islam, orang-orang non-Islam yang membenci Islam, yang ingin menjatuhkan Islam. Jika kita lihat zaman sekarang ini sepertinya sudah mulai mendekati 100%, Ya. 80% lah, karena ya contohnya di pengajian-pengajian Ya. kan. Pengajian-pengajian udah banyak kayak bukan pengajian lagi Ya. tujuannya. Bahkan bukan hanya pengajian aja, pesantren-pesantren yang banyak ya udah kayak udah hilang orientasinya. Tujuan awalnya untuk membangun Islam, tapi lama-lama ya sudah mulai terpengaruh, sudah mulai Ya. dipengaruhi, entah itu dari dalam ataupun dari apa, sudah mulai dipengaruhi. Ya. Tujuannya bukan untuk mengembangkan Islam, mempertahankan Islam, tapi ya mungkin ada beberapa pesantren untuk berdagang tadi kan, Ya. investasi, ya pesantrennya anak muridnya dijadikan aset gitu kan. Bahkan orang-orang sekarang itu yang menganggap brandingan agama. Iya. Branding agama ini seolah-olah dia soleh, tapi dalam kesolehan ini, contohnya dalam pengajian-pengajian banyak melakukan hal-hal di luar konteks Islam. Ya, Saya kurang setuju itu. Jadi ketika kita dalam pengajian ada apa kan, bahaslah tentang Islam, jangan bahas tentang lain gitu. ya, Saya sangat miris sih sekarang sama Islam gitu. Apalagi apa kayak gitu kan? yang sudah terlalu melenceng gitu. Apalagi tengok, lihat ada yang ya pengajian tadarusan gitu Ya. kan, tapi pengajian sholawatan gitu kan, tapi ya perempuannya mungkin ada beberapa perempuannya nih joget-joget itu. Ya, itu yang kurang etis itu. Emang laki-laki mungkin berjoget, ya mungkin sewajarnya gitu Ya. kan. Tapi kok perempuan di dalam Islam berjoget, apalagi melihatkan lekuk tubuhnya, itu tuh, ini dia ngerti nggak sih? Dia ini paham nggak sih? Sangat miris sekali sekarang ya. Ya itu. Mungkin untuk malam ini, untuk sekarang sampai sini dulu Ya. pembahasan kita ya. Siap. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa untuk di-share kepada teman-temannya, karena kami channel berkembang. Tunggu kami. Tonton terus di episode selanjutnya. Oke. See you.